Dan Anda masih menyaksikan Road to Economic Update 2023 Capital Market Outlook yang bertajuk Ekonomi Global Bergejolak, Pasar Modal Republik Indonesia masih semarak. Bersama saya Safrina Nasution. Dan di segmen ini kami akan memperdalam terkait prospek perkembangan pasar modal Indonesia, di mana minat investasi dan juga tentunya faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung perkembangan industri pasar modal kita. Dan saat ini di studio CNBC Indonesia telah bergabung secara eksklusif bersama kami Bapak Marsangap Tambak, Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia dan juga Direktur Utama Dana Reksa Investment Management. Selamat siang. Pak Sangat, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dan juga Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia dan Direktur Utama Aldira Cita Sekuritas Indonesia, Bapak Rudi Utomo. Pak Rudi, apa kabar Pak? Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Nah, di Capital Market Outlook ini kita berusaha melihat bagaimana prospek capital market Indonesia di tahun 2023. Mungkin saya akan bertanya dulu ke Pak Rudi. Pak Rudi, Anda melihatnya di tahun 2023 ini kalau misalnya kita melihat berita dari segi ekonomi, interest rate era suku bunga tinggi yang masih naik, ya, lalu sistem juga masih ada inovasi dari negara-negara developed markets yang masih tinggi, lalu masih ada tensi geopolitik yang juga belum tahu selesai kapan dan lain-lainnya. Begitu banyak challenge dari ekonomi sendiri. Anda melihatnya dari pasar keuangan Indonesia, peluang dan tantangan di tahun ini seperti apa? Ya, saya rasa kondisi global yang ada maupun kondisi-kondisi yang ada ini memang pastinya memang ada pengaruh ya ke pasar keuangan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sisi berbagai fundamental dan sources yang kita miliki, Indonesia miliki, ini saya lihat Indonesia akan lebih resilient ya. Jadi akan lebih tidak terlalu rentan terhadap kondisi-kondisi tersebut. Mungkin terhadap peer countries atau terhadap terhadap peer countries tadi ya. Contohnya misalnya kita lihat untuk prediksi GDP kita ya kan untuk tahun 2023 juga kita kira-kira masih berkisar antara 5,3% tumbuhnya. Jadi kalau kita lihat memang dibandingkan beberapa negara-negara lain, misalnya contohnya mungkin Eropa, Amerika ya kan, itu akan lebih rendah dibandingkan kita. Jadi memang kita perlu punya level confident lah yang lebih ini Bu. Jadi walaupun challenge-nya banyak, tapi dari kita sendiri harus memiliki level of confidence yang lebih tinggi bahwa kita akan tetap resilient di tahun ini. Betul sekali. Baik, ya. Pak Sangap, saya akan beralih ke Pak Sangap sendiri. Kalau tadi memang dari Pak Rudi sendiri kita harus lebih confidence dalam hal resiliensi. Dari Anda sendiri melihatnya pasar modal dan keuangan Indonesia di tahun ini, apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung strength-nya sendiri? Saya pikir sih pasar modal Indonesia masih jauh dari mature ya. Jadi masih banyak peluang, masih banyak room for growth dan tentunya tadi seperti Pak Rudi sampaikan kondisi makronya juga mendukung gitu. Jadi saya pikir kalau kita bisa terus menggunakan pasar modal sebagai bagian dari jasa keuangan di Indonesia dan mendukung ekonomi, harusnya prospek pasar modal kita ini masih sangat baik gitu. Walaupun di tahun ini ya Pak ya, di tahun tentunya ya setiap tahun, setiap siklus ekonomi tentu ada tantangan. Tetapi saya pikir Indonesia masih jauh dari potensinya ya, terutama di pasar modal. Sebagai contoh misalnya ya di industri pengelolaan dana, industri pengelolaan investasi atau reksadana itu masih kurang lebih nggak nyampe 5% dari PDB Indonesia gitu. Dibandingkan dengan situasi di dunia, pasar modal atau industri pengelolaan dana itu bisa sampai 130% dari PDB dunia. Jadi penggunaan pasar modal sebagai bagian dari pendukung ekonomi itu memang masih belum optimal. Dan melihat negara Indonesia dengan penduduknya yang sedemikian besar dan tingkat ekonominya juga yang sekarang sangat baik gitu, kondisi ekonomi yang sangat baik, saya pikir room for growth tadi seperti Mbak Safrina bilang itu memang masih sangat terbuka lebar. Baik, dan dalam hal room for growth yang memang masih lapang dan memang masih begitu panjang jalannya menuju maturity, sebenarnya hal-hal apa Pak yang bisa menjadi katalis dalam hal pendalaman pasar keuangan di Indonesia di tahun ini dan juga aset kelas mana sih di tahun ini yang kira-kira akan menjadi incaran para manajer investasi? Yeah. Tentunya sih ini kita bicara lebih ke literasi sih. Jadi memang kita harus memperkenalkan berbagai produk pasar modal termasuk produk-produk pengelolaan investasi
ke masyarakat. Dan dari tadi saya sampaikan dari sisi penetrasi saja sudah terlihat bahwa pengenalannya memang belum optimal. Tetapi kalau kita lihat dari jumlah investor yang semakin bertambah, terutama di investor pasar modal, termasuk investor pengelolaan dana, itu juga growth-nya sangat encouraging gitu. Jadi saya pikir situasinya cukup kondusif dari sisi itu, dan kalau kita bicara aset kelas mana yang menarik, saat ini mungkin secara situasional kita mulai melihat ekonomi kita di tengah situasi yang challenging tadi yang disampaikan memang cukup resilience gitu. Dan sekarang kalau tahun lalu temanya suku bunga itu tinggi, sekarang kita sudah mulai melihat suku bunga itu melandai atau bahkan bisa turun. Nah ini tentunya kalau dari sisi aset kelas, potensi berinvestasi di produk berbasis obligasi atau pendapatan tetap tentunya akan sangat menarik. Nah tapi kalau bicara aset kelas dengan konteks ekonomi yang tadi resilient, seharusnya investasi di produk yang berbasis saham juga menarik. Karena kalau kita lihat growth dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sampai saat ini masih sangat menarik, dan kita melihat outlook-nya juga sepertinya masih cukup baik. Jadi obligasi dan ekuitas tetap menjadi juara dan incaran dari manajemen investasi ya Pak di tahun ini. Kembali ke Pak Rudi, Pak. Kita mungkin akan saya tarik sedikit dari segi makroekonomi ya Pak. Tadi kan juga Pak Sangga bilang mengenai era suku bunga tinggi. Nah di tahun ini dari The Fed sendiri kita juga melihat memang nanti akan ada perlandaian. Cuman dalam hal mungkin sampai semester 1 2023 ini masih akan ada kemungkinan menaikkan 2-3 kali lagi dalam hal suku bunga Fed Fund Rate. Walaupun kemarin dari Bank Indonesia sendiri sudah menahan ya Pak ya di 5,75%. Anda melihatnya masih ada peluang kenaikan suku bunga global ini, bagaimana dampaknya terhadap pasar keuangan Indonesia? Ya, jadi kalau menurut saya memang kenaikan suku bunga ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di luar itu ya. Betul, Pak. Misalnya Eropa maupun Amerika ya kan. Karena bagaimanapun dengan tingkat inflasi yang tinggi memang salah satu caranya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Ya. Dengan adanya jumlah uang yang beredar makin sedikit diharapkan tingkat inflasinya makin melandai ya kan. Dan nantinya dengan memang akan berpengaruh kepada capital outflow di kita ya kan. Tapi nanti kita ketahui bahwa namanya dana maupun uang itu tidak ada satu home base yang tetap ya. Jadi mungkin saat ini dengan tingkat suku bunga yang akan naik akan mengalir outflow ke luar, tapi pada suatu saat mereka itu akan balik lagi. Karena apa? Karena dana atau uang itu memerlukan underlying. Nah, menurut saya underlying yang menarik itu adalah underlying yang ada di negara-negara berkembang, emerging market ya. Contohnya Indonesia ya kan, dengan beberapa emiten-emiten maupun baik emiten saham maupun obligasi yang tingkat pertumbuhannya cukup bagus ya kan. Dengan dia go public maupun dia mengeluarkan obligasi, itu menjadi salah satu underlying yang cukup menarik buat investasi. Anda menarik sekali tadi menyebut bahwa capital flow ini bisa kemana-mana gitu ya Pak ya. Tapi memang yang terpenting adalah melihat underlying-nya. Underlying itu sendiri adalah resiliensi dan room for growth itu tadi ya Pak ya. Terutama di emerging markets yang memang lebih menarik ya Pak ya, seperti Indonesia sendiri. Lalu bagaimana ekspektasi Anda terhadap kinerja pasar keuangan Indonesia seperti IHSG, rupiah dan juga SBN di tahun ini Pak? Ya, IHSG tentunya pasti akan ada naik dan turun ya. Kalau kita lihat mungkin beberapa tren terakhir mungkin seperti misalnya harga komoditi yang agak sedikit kembali ke normal ya kan. Ini tentunya akan sedikit berpengaruh kepada beberapa saham-saham sektor komoditi ya. Tetapi mungkin kita lihat bisa juga saat ini seperti instrumen-instrumen tadi, obligasi, surat utang, itu juga lagi aktif di banyak emiten yang mengeluarkan ya kan, seiring dengan kebutuhan pendanaan untuk growing-nya dari masing-masing emiten itu Bu. Jadi memang tergantung dari growing-nya emiten masing-masing tersebut ya Pak betul. ya. Baik, dialognya masih akan kami lanjutkan usai jeda. Pak Rudi dan Pak Salhat tetap bersama kami di Capital Market Outlook dan akan kembali selepas jeda. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.